Nah, sementara itu pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya oleh Komandan Satuan Siber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan ini tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baru sehari dilantik, pernyataan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Mengaku salah omong, Purbaya akhirnya meminta maaf kepada rakyat dan menyebut dirinya sebagai Menteri Kagetan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbawa sempat menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi pada akhir Agustus lalu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengaku salah ngomong, Purbaya akhirnya meminta kepada rakyat saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Selasa siang. Dirinya meminta kepada rakyat agar memaklumi posisinya sebagai pejabat baru dan menyebut dirinya sebagai Menteri Kagetan. Saya belum pelajari itu, tapi basically begini. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang, bisa nggak bisa 8? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan gaya komunikasi Purbaya yang dinilai kurang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Budi Ari resmi menyerahkan jabatan Menteri Koperasi kepada Ferry Juliantono. Ya, keduanya mengakhiri pidato dengan saling berbalas pantun. Serah terima jabatan Menteri Koperasi dari Budi Ari Setiadi ke Ferry Juliantono berlangsung hangat dan akrab di gedung Kementerian Koperasi Jakarta Selatan.
Budi Ari menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh staf kementerian yang sudah membantu dan bekerja bersamanya. Sementara itu, Menteri Koperasi baru, yaitu Ferry Juliantono, menyampaikan terima kasih kepada Budi Ari atas usahanya selama menjabat, terutama dalam proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Bapak Ferry Juliantono. Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun fondasinya akan terus diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh. Karena saya menitipkan harapan besar agar di bawah kepemimpinan baru koperasi semakin inklusif, berdaya saing dan menjadi pilar kemandirian ekonomi bangsa. Sebelum akhiri saya akan berpantun. Ayo ting ting tersenyum manis. Kenapa sahabat hingga terpana? Kerjasama tim yang harmonis membuat Kementerian Koperasi penuh makna. Ayo ting ting penyanyi ternama. Disambut gemerlap sorotan cahaya. Perjumpaan kita tidaklah lama, namun kenangan baik terjaga selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satrio. Dengan hati yang tulus, saya bersama keluarga besar Kementerian Koperasi tentu akan selalu mengingat peran jasa Bapak Budi Ari yang sudah meletakkan fondasi yang begitu kuat. Kami sangat diringankan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak kemarin, dan insya Allah kami juga tentu akan terus terbuka dan kami akan terus bisa berdiskusi untuk menjadikan ini cita-cita bersama kita. Izinkan saya juga menutup dengan pantun. Modalnya juga sama Ayu Ting Ting juga. Yang bikin sama tuh. Ayu Ting Ting pergi berlari dari Depok sampai Sawangan. Terima kasih atas dedikasi Bapak Budi Ari. Semangat Bapak akan kami lanjutkan. Nah, ini agak beda. Pergi ke toko membeli kado, diikat dengan pita yang serasi. Izinkan saya memimpin komando mulai hari ini sebagai Menteri Koperasi. Berbalas pantun sudah, Sabrina. Kurang apa? Kurang silat. Jadi palang pintu ya nanti. Oh, penonton gitu. Tapi yang saya tadi ini kata Bayu nggak ada sambungan ya dengan Ayu Ting Ting. Sebenarnya gitu sih. Mungkin ini pertanda apakah Ayu Ting Ting akan jadi duta koperasi gitu ya. Ya pemirsa, sementara itu Menko Polkam AD interim yang kini dijabat Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut tugas para deputi Kemenko Polkam akan ditingkatkan. Tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan. Saya mengutamakan bahwa hal-hal yang menyangkut permasalahan kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga. Namun, apabila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi
sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga, maka Kementerian Koordinator Polkam akan menjalankan tugasnya sambil mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku. Ya, pemirsa, usai resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan melalui media sosial. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Kepada Komisi 4 mitra saya dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut, dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Ya, ini mungkin sedikit tips untuk Bapak Menteri yang terhormat gitu ya. Mungkin next time jangan main domino Pak, gitu kan. Bisa main layangan, kan sendiri-sendiri main layangan. Jadi kalau nggak kenal juga, oh iya nggak kenal gitu. Kalau domino duduknya deket-deket tuh berempat. Jadi bisa membuat apa ya, perspektif lain dari masyarakat. Iya, main sosmed aja deh Pak. Bener, sendiri-sendiri di rumah. Iya, ngeliatin perkembangan apa sih yang terjadi di Indonesia. Pintar. Masuk. Nah pemirsa, ini juga rame nih dibahas di media sosial ya. Terkait laporan atau konsultasi TNI kepada Polda Metro Jaya terhadap dugaan terpidana Ferry Irwandi, aktivis sosial media. Ya, ternyata setelah dianalisis, Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan cyber TNI terhadap Ferry Irwandi hanya masuk ke kategori pencemaran nama baik. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti ini hanya bisa dilakukan perorangan bukan institusi. Jadi TNI sebagai institusi tidak bisa membuat laporan ke kepolisian. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan siber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan bukan institusi. Pencemaran nama baik, nama baik. Terhadap institusi atau terhadap orang institusi? Soalnya saya sedikit aja institusi ya. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan langkah Komandan Satuan Cyber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli cyber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi.